Goven juga dipenuhi kekhawatiran. Sepertinya kita harus bersiap untuk perang saat ini. Saya hanya bisa berharap Duk Brixie tidak akan berpangku tangan. On menghela napas dalam-dalam. Duk itu terlihat seperti elang, tetapi sebenarnya hanyalah seekor kucing penakut. Jika keluarga Duk Brixie, sebuah keluarga bangsawan inti, menjadi acuh tak acuh terhadap urusan dunia, dukungan dari bangsawan lain juga bisa goyah. Saat itu perbatasan kita akan semakin rapuh. Ngomong-ngomong, adakah berita baru tentang kedua orang di selatan? Aston menjawab, belum. Namun, aku yakin kita akan segera mendapatkan kabar baik. Bagaimanapun, aku sangat mempercayai temanku. On berkata dengan bangga. Mengapa Yang Mulia mempercayai bocah itu? Dibandingkan dengannya, Lady Brixie tampak lebih bisa diandalkan. Adegan beralih ke sisi Ethan. Ethan, kita telah mencapai salah satu tujuan kita. Jika keluarga kekaisaran dapat menemukan pembukuan rahasia Count Lambert, penyelidikan di selatan akan berakhir. Arin mengangkat tangan dengan ekspresi ragu, agak aneh. Tampaknya terlalu mudah. Aku pikir banyak informasi yang mungkin salah. Ethan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana? Arin menjawab, konflik di selatan berasal dari perselisihan antara kedua marki, bukan? Ethan menjelaskan, sebagian besar bangsawan kelas menengah tidak akan tahu detail konflik tersebut. Ini telah menjadi tradisi buruk yang berlangsung selama berabad-abad. Selain itu, sekutu Marki Bunjin mempertahankan hubungan yang erat dengan Daslavan. Ini mungkin memainkan peran tertentu, tetapi kita mungkin salah arah. Arin mengambil dokumen itu dan melihatnya. Tetapi menurut data agen intelijen, meskipun ada banyak pertempuran antara para marki, korban hampir nol. Ini berarti pertempuran telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ia berpikir dalam hati. Menciptakan ketegangan mungkin hanya untuk menciptakan oposisi kekuatan. Mengapa harus memicu perang sungguhan? Lalu Arin tiba-tiba berkata, itu dia, banyak sekali barang yang hilang selama pertempuran. Sangat mungkin mereka menyelundupkan barang-barang yang hilang dalam pertempuran untuk dijual ke Daslavan. Dalam kasus ini, selatan hanyalah pabrik distribusi peralatan. Peristiwa berskala seperti ini berarti mereka mungkin telah menciptakan jalur pelarian. Jika kita tidak berhati-hati dalam menangani masalah ini, kita tidak akan bisa menangkap dalangnya. Ethan bersandar di kursi dan berkata, sekarang kita memiliki gambaran umum tentang situasinya. Jadi yang kita butuhkan adalah bukti yang sah. Arin bertanya, apakah kamu punya ide? Ethan menjawab, cara terbaik adalah mengambil risiko maju. Kita harus mendapatkan pembukuan Marki Bunjin di Pelabuhan Iperia. Pelabuhan Iperia adalah kota dengan jalur air yang lebih besar daripada kebanyakan pelabuhan lain, sebuah kota pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Marki Bunjin. Ethan berbalik dan berkata, hari ini kita akan beristirahat. Besok, kita akan pergi menemui Marki menggunakan surat rekomendasi Lambert. Arin bertanya dengan cemas, jadi kita harus menyamar lagi? Ethan tersenyum dan menjawab, kali ini tidak perlu, tidak seperti Lambert. Lord Bunjin tidak akan mudah terprovokasi. Dia adalah penguasa kota ini, jadi kita tidak bisa meremehkannya. Jika kita mendapatkan pembukuannya, itu akan menjadi bukti yang menentukan yang dapat mengubah seluruh selatan. Jadi, kali ini aku berencana pergi sendiri. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Arin bertanya-tanya. Tapi bukankah pergi bersama memiliki alasan yang lebih kuat? Ethan sedikit cemas. Aku senang kamu berkata begitu, tetapi Lord Bunjin memiliki pasukan pribadi. Jika kita ketahuan, aku tidak yakin bisa melindungimu sepenuhnya. Aku juga tidak ingin kamu mendekati pria bejat seperti itu. Sebaliknya, aku ingin meminta bantuanmu untuk satu hal. Arin penasaran. Bantuan apa? Tidak lama kemudian, selamat datang kalian berdua di Pelabuhan Iperia. Masih ingat saya? Arin bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja ingat. Bisakah Anda memberikan saya dokumen itu terlebih dahulu? Melihat dokumen itu, ia berpikir dalam hati. Ternyata kasus hilangnya penduduk ibu kota. Ini adalah kasus yang terjadi 2 hari lalu di Iperia. Seperti yang kuduga, kasus-kasus ini sangat mirip. Sebuah suara dingin terdengar. Bagaimana Anda bisa? Arin merenung. Karena hal ini telah terjadi di seluruh Kekaisaran Aslan selama bertahun-tahun, sangat sulit untuk menghubungkan setiap kasus.
Kedua anak yang hilang 2 hari lalu adalah saudara kandung yang lahir pada tahun yang sama. Orang tua mereka mengetahuinya segera setelah anak-anak itu menghilang, tetapi tidak ada saksi yang melaporkan melihatnya secara langsung. Meskipun semua orang tahu siapa anak-anak ini karena orang tua mereka memiliki kedai di pasar, mereka tetap menghilang secara misterius. Melihat Arin terus tenggelam dalam pikiran, Ethan mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Ia menjawab, 15 tahun, sekitar 600 orang. Meskipun hal ini telah terjadi di seluruh kekaisaran untuk waktu yang lama, terlalu banyak kasus yang harus ditangani. Pasti ada tujuan yang lebih besar dari ini. Tapi apa tujuan itu? Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak anak? Hodgson berkata, perdagangan manusia, perdagangan organ, perbudakan dan sihir terlarang, bahkan eksperimen sihir yang melibatkan manusia. Arin merasa ngeri. Jangan-jangan dia sedang membicarakan eksperimen pada tubuh manusia yang dilakukan para penyihir 100 tahun yang lalu menggunakan budak atau pengungsi. Eksperimen ilegal pada tubuh manusia ini dianggap kejam dan jahat. Ketika tindakan mereka terbongkar, mereka yang berpartisipasi dalam eksperimen tubuh manusia dianggap sebagai pengguna sihir terlarang dan diusir dari asosiasi sihir. Sejak saat itu, semua penelitian yang dilakukan oleh para penyihir dari asosiasi sihir mematuhi peraturan dengan ketat. Tentu saja, karena perilaku di masa lalu, mereka masih dianggap buruk. Bahkan Grandmaster Sebastian Rudin dikucilkan karena menjadi penyihir. Ethan mengangkat tangannya dan melanjutkan. Meskipun masih belum jelas mengapa hanya anak-anak yang menjadi sasaran, tetapi jika kasus-kasus ini berhubungan dengan eksperimen tubuh manusia, maka semua kekaisaran harus angkat bicara mengecam apa yang terjadi. Ethan menyuarakan pikirannya. Namun saya kira tidak ada lagi yang bisa menggunakan sihir terlarang. Hodgson menimpali, memang sejak awal sudah begitu, tetapi di dunia ini masih banyak orang yang mengabaikan segalanya demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sulit untuk mengatakan bahwa mereka telah benar-benar menghilang. Arin berkata dengan putus asa. Kita hanya bisa berharap bahwa ini hanyalah hipotesis kita. Hodgson tersenyum menghibur. Nona jangan sedih karena hal yang belum pasti. Saya harap kalian berdua tidak terlalu lelah setelah perjalanan ini. Saya akan mengantar kalian ke restoran yang luar biasa di pelabuhan. Iya, Arin berpikir dalam hati. Benar, ini adalah situasi terburuk dalam hipotesis kita. Kemudian Arin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan. Hotel yang Anda rekomendasikan sebelumnya sangat bagus. Hodgson berkata dengan antusias. Benarkah? Saya senang mendengarnya. Keesokan harinya, Ethan mengenakan setelan yang sangat bagus. Dia bertanya, "Apa penampilan saya baik-baik saja?" Arin tersenyum dan mendekat. "Mungkin lebih nyaman jika kamu melepas beberapa kancing baju dan melipat celana." "Ethan, jangan terlalu memaksakan diri jika kamu merasa terlalu berbahaya. Segera lari dan pastikan kamu kembali dengan selamat." Ethan mendekatkan wajahnya dan tersenyum. "Terima kasih, kamu mengkhawatirkanku. Hal itu membuatku sangat bahagia." Kalimat itu membuat Arin berteriak kecewa. "Aku serius." Ethan bertanya, "Kamu pernah bilang belum pernah melihat laut, kan?" Arin setuju, kedengarannya bagus. Arin berkata dengan lembut, "Sekarang aku harus pergi. Aku berharap bisa di sini lebih lama lagi." Arin berpesan, "Hati-hati, ya." Ethan membalas, "Kamu juga, Arin." Arin meletakkan tangan di dada dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku." Ethan berbalik dan berjalan pergi, tidak lupa mengucapkan kata terakhir, tentu saja, aku mengandalkanmu." Ethan pergi. Arin berdiri sendiri dan berpikir. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa aku merasa sangat gelisah? Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Hodgson mendesak, "Nona, ayo kita pergi." Arin menepis pikiran yang bertebaran. "Aku harus menyelesaikan apa yang perlu kulakukan terlebih dahulu." Hodgson memimpin jalan menuju tempat tinggal orang tua dari anak-anak yang baru saja hilang. Namun, sepertinya Nona menarik cukup banyak perhatian. Arin menyadari mata di sekelilingnya tertuju padanya lalu bertanya-tanya, "Mengapa? Saya yakin saya sudah mengenakan pakaian yang paling tertutup." Ben mendengus pelan di belakangnya dan berkata,
Apapun yang Nona kenakan, kalian berdua tetap terlihat seperti bangsawan. Hodison menggaruk kepalanya. Benarkah? Saya sangat berharap hal ini tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Ben bertanya balik. Penghalang? Rakyat jelata tidak punya simpati terhadap bangsawan. Satu kesalahan kecil saja dapat menghancurkan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dan waspada di sekitar bangsawan. Arin terkejut. Mereka takut pada kami? Ben menjawab, itulah perbedaan antara rakyat jelata dan bangsawan. Arin berpikir dalam hati, saya tidak pernah berpikir segalanya seburuk ini. Ben melanjutkan, namun situasinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Semakin banyak orang yang berpikir seperti Nona, dunia akan menjadi semakin baik. Arin menghela napas. Dunia yang lebih baik, entah sejak kapan, Hodison sudah berjalan cukup jauh di depan. Dia melambaikan tangan memanggil mereka berdua, lewat sini. Kemudian dia mengetuk pintu dan bertanya, apakah ada orang di rumah? Seorang pria mengintip separuh wajahnya dan bertanya, siapa itu? Hodison bertanya, apakah Anda ayah dari 2 anak yang hilang 2 hari lalu? Pria itu menjawab dengan acuh tak acuh. Ya, pria itu berkata. Semua orang mengira mereka hanya kabur dari rumah. Apa yang dilakukan bangsawan mengunjungi tempat kumuh seperti ini? Silakan pergi. Dia menundukkan kepala untuk mengucapkan selamat tinggal. Arin angkat bicara. Saya tidak berpikir mereka kabur. Mereka diculik. Ada seseorang yang mengincar anak-anak. Kami datang ke sini untuk membantu karena anak-anak tidak mungkin kabur tanpa ada yang melihat. Maksud saya, mereka bahkan belum berusia 10 tahun. Pria itu membanting pintu dan berkata, tetapi para penjaga dan pejabat tinggi kami sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Arin berpikir dengan bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Menghadapi sikap dingin pria itu, Arin tetap tidak menyerah. Dia memanggil dengan keras, kumohon, apakah Anda akan menyerah begitu saja? Hanya begini saja, Anda seharusnya tidak kehilangan keyakinan bahwa anak-anak Anda masih hidup, tidak peduli sudah berapa lama. Pria itu membuka pintu dan berteriak marah. Ini bukan urusan Nona. Dari dalam muncul seorang wanita. Pria itu menoleh ke istrinya dan berkata, sayang, kamu perlu istirahat. Kamu masih sakit. Wanita itu berjalan perlahan keluar dan bertanya, sepertinya di luar ramai sekali. Ada apa? Siapa itu, sayang? Pria itu berjalan ke sisi istrinya, meletakkan tangan di bahunya dan berkata, tidak ada apa-apa, mereka akan segera pergi. Sekarang masuklah. Bagaimana jika kamu pingsan lagi? Mengetahui bahwa sang ibu tidak akan mudah melepaskan anaknya, Arin memanfaatkan kesempatan ini dan berteriak keras. Tolong tunggu sebentar, kami bisa menemukan anak-anak itu. Wanita itu berbalik. Ekspresi wajahnya berubah. Apa yang Nona katakan? Pria itu masih mencoba mengabaikan Arin. Jangan hiraukan mereka, itu hanya kata-kata kosong. Apa gunanya mendengarkan bangsawan egois itu? Wanita itu segera membantah dan berseru. Tapi dia bilang bisa menemukannya. Apakah kamu melihat anak-anak itu? Mereka membicarakan anak kita. Kan, sayang? Arin berdiri di luar pintu dan berseru. Kami sedang menyelidiki kasus di mana lebih dari 100 anak hilang. Situasinya serupa dengan kasus putra-putri Anda. Baru 3 hari berlalu sejak anak-anak itu hilang. Terlalu dini untuk menyerah mencari saat ini. Saya berharap Anda dapat mempertahankan keyakinan itu sekali lagi. Berkat kata-kata Arin ini, dia pun diundang masuk ke dalam rumah. Wanita itu duduk di tempat tidur dan berkata, saya sangat menyesal karena kami tidak punya apa-apa untuk dijamu. Bahkan di depan seorang bangsawan seperti Nona, kami hanya bisa duduk di tempat tidur. Arin tentu saja tidak memedulikan hal-hal kecil ini. Dia berkata, tidak apa-apa. Mohon Anda tetap beristirahat. Kami datang berkunjung secara mendadak tanpa pemberitahuan. Seperti yang saya katakan, ini adalah kasus baru yang cukup rumit, jadi saya pikir yang terbaik adalah mengakses sumber informasi sesegera mungkin. Meskipun sedikit terburu-buru dan saya tahu ini mungkin sangat sulit, bisakah Anda menceritakan kembali situasi saat itu? Baru saat itulah pria itu mulai bekerja sama. Tidak apa-apa,
Saya sudah membicarakan ini berkali-kali dengan tim patroli dan orang lain. Dia bercerita, saya dan istri saya berjualan di pasar. Anak-anak selalu berlarian di mana-mana layaknya anak nakal, jadi semua orang di jalan mengenal mereka. Namun suatu hari, anak-anak sedang berlarian di sekitar pasar, lalu tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang menyaksikan kejadian itu. Awalnya kami pikir ada sesuatu yang salah, jadi kami meminta penyelidikan. Tetapi tim patroli mengira mereka hanya kabur dari rumah, sehingga tidak ada tindakan apapun yang dilakukan. Faktanya, mereka bahkan menertawakan saya, menanyakan apakah saya menganiaya anak-anak, mengatakan bahwa itulah alasan mereka melarikan diri. Arin bertanya, apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan? Pria itu sama sekali tidak tahu. Dia menjawab, sama sekali tidak. Di kota kami, tidak ada yang punya motif, dan anak-anak kami juga tidak sepolos itu untuk mengikuti orang asing. Hanya itu yang kami tahu tentang hari itu. Hodgson menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas kerjasama Anda berdua. Setelah itu, pria itu mengantar Arin pergi. Terima kasih Nona sudah mendengarkan kami. Sampai saat ini belum ada yang menganggap penting perkataan kami. Maaf, saya minta maaf atas kejadian tadi. Arin menjawab, Anda tidak perlu meminta maaf. Apa yang Anda lakukan sepenuhnya masuk akal, tidak ada alasan untuk meminta maaf. Tiba-tiba, Arin melihat sesuatu dan terdiam sejenak. Tapi kemudian dia memalingkan wajahnya. Pria itu angkat bicara. Dia bertanya, Nona bilang sedang menyelidiki kasus serupa. Apakah Nona kebetulan menemukan anak-anak itu? Arin masih belum mengerti maksudnya. Apa? Pria itu berkata, maksud saya, anak-anak yang hilang itu, mungkinkah membawa mereka kembali kepada orang tua mereka? Ketika Arin masih khawatir tentang pertanyaan ini, Hodgson angkat bicara. Kami sudah berhasil melakukannya, tidak semua, tetapi kami telah menemukan beberapa kasus, hanya kasus-kasus baru-baru ini. Pria itu mendengar apa yang dia katakan, dan sedikit harapan muncul di hatinya. Saya benar-benar merasa terhibur untuk anak-anak itu dan orang tua mereka. Menghadapi kebohongan ini, Arin merasa khawatir. Apakah tidak apa-apa berbohong seperti ini? Mengapa aku tidak bisa membantah kata-kata itu? Kemudian Arin berbalik dan pergi. Kami pasti akan menghubungi Anda kembali. Pria itu menjawab, ya, dia berusaha terlihat kuat, tetapi begitu Arin menghilang dari pandangan, pria itu langsung berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Setelah itu, ketiganya pun pergi. Arin bertanya kepada Hodgson, bagaimana mereka pergi? Hodgson menggelengkan kepala. Di sini juga sama. Tim patroli hanya bertanya-tanya kepada beberapa pedagang secara acak, tidak pernah benar-benar peduli untuk menyelidiki kasus ini. Ben angkat bicara. Namun bagi semua orang, fakta bahwa anak-anak yang hilang tidak terlihat adalah sama. Bahkan tidak ada petunjuk sama sekali. Arin mengangkat tangan, berpikir sejenak, lalu berkata, mungkinkah anak-anak itu dipindahkan menggunakan sihir? Hodgson menjawab, ada kemungkinan, tetapi tidak banyak orang di benua ini yang mencapai tingkatan sihir setinggi itu. Ben juga mengajukan dugaannya sendiri. Mungkin menggunakan peralatan sihir. Tetapi memindahkan benda setara dengan satu kastil utuh, menggunakannya untuk menculik anak-anak sama sekali tidak ekonomis. Hodgson melipat tangan dan berkata, membuat seseorang tak terlihat hanya bisa dilakukan oleh penyihir tingkat tinggi. Lagi pula, tidak ada cara untuk menggunakan sihir guna menciptakan terowongan di bawah tanah. Ben berkata, sepertinya Anda tahu cukup banyak tentang sihir. Hodgson terkejut dan tergagap. Ah, saya hanya... Arin bergumam, seorang penyihir. Hodgson melanjutkan, saya sudah berhenti belajar sihir. Tapi tunggu sebentar, bukankah ini agak aneh? Arin mendongak ke langit dan bertanya-tanya. Jadi tidak mungkin menggunakan sihir. Tidak ada sihir untuk menculik anak-anak itu. Lalu kemana perginya anak-anak yang hilang itu? Jika anak-anak itu menghilang di jalan ini, pasti ada yang melihat. Jika ada seseorang yang mencoba membawa anak-anak itu secara diam-diam, barang bawaan atau harta benda mereka akan diperiksa. Tetapi jika itu benar, maka anak-anak itu mungkin masih berada di jalan ini. Akhirnya,
Arin kembali ke kamar. Ia duduk termenung di ranjang. Pasar telah dimulai selama 2 hari dan tersisa 2 hari lagi hingga berakhir. Kita harus menemukan anak-anak itu sebelum pasar selesai. Semoga divisi intelijen menyelesaikan tugas mereka dengan akurat. Bagaimanapun juga, sudah larut. Jangan bilang telah terjadi sesuatu di tempat Marki Bunjin. Siapa yang aku khawatirkan? Dia adalah tuan muda keluarga Bernstein dan juga seorang satria. Setelah itu, Arin memutuskan untuk memanggil Hodison. Di ujung telepon, Hodison bertanya, "Nona, apakah ada hal penting?" Arin mondar-mandir dengan cemas. "Ethan belum kembali. Apakah Anda menerima kabar?" Hodison juga terkejut. "Dia masih belum kembali." Hodison berkata, "Biar saya periksa. Saya telah memastikan ada kereta yang meninggalkan kediaman Lord Bunjin pada sore hari. Saya rasa dia akan segera kembali." Wajah Arin kembali bersinar karena gembira. "Benarkah? Terima kasih." Kata-kata itu belum selesai. Ketukan di pintu terdengar dari luar. Arin berjalan ke pintu dan bertanya, "Siapa itu?" Suara dari luar menjawab, "Ini saya." Arin segera mengenali suara itu adalah kusir Ethan. Segera setelah itu, ia membuka pintu dengan keras, "Anda sudah kembali." Namun yang menyambut matanya adalah luka besar di bahu kusir itu. Kusir itu gemetar menyerahkan sepucuk surat kepadanya. "Ini surat untuk Nona. Tuan, dalam bahaya." Mendengar kabar ini, Arin terkejut. "Ethan." Arin segera membalut luka kusir itu, lalu memanggil Hodison. Hodison bertanya, "Saya terkejut panggilan tiba-tiba terputus. Apa yang terjadi?" Arin berkata dengan cemas, "Saya rasa Ethan telah mengalami nasib buruk." Hodison terkejut. "Apa?" Arin menjelaskan, kusir yang menemaninya telah kembali dalam keadaan terluka dan membawa sepucuk surat dari Ethan. Hodison bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sepucuk surat? Apa yang tertulis di sana?" Arin membuka surat itu dan berkata, "Saya akan membacanya sekarang." Isi surat itu hanya 5 kata. "Periksa buku catatan." Arin merasa ragu. "Buku catatan?" Hodison bertanya, "Apakah Anda sudah menemukan sesuatu?" Arin mengobrak-abrik sambil berkata, "Ethan meninggalkan beberapa hal di buku catatannya." Arin membuka buku catatan itu dan segera terkejut. Ini adalah peta kastil Marki Bunjin. Kusir yang kembali dengan penuh luka, ditambah isi di dalam buku catatan dan catatan di bagian atas peta. Arin berpikir, jangan bilang dia ingin aku mencarinya karena dia sedang ditawan. Arin segera berteriak kepada Hodison, "Ethan mungkin telah ketahuan." Hal ini mengejutkan Hodison. "Hah?" Arin meletakkan buku catatan itu di atas meja dan bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Ethan pergi menemui Marki Bunjin?" Hodison menjawab, "Sama sekali tidak. Saya tidak tahu. Saya tahu hal ini karena Anda bertanya tentang keberadaannya sebelumnya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal?" Arin berdiri di depan buku catatan itu dan berpikir dalam hati, benar, dia berusaha melakukan semuanya diam-diam tanpa memberitahu siapapun, hanya untuk membuat orang-orang menunggu. Bagaimana mungkin mereka menemukannya? Di ujung telepon, Hodison menghiburnya. "Tenanglah, jika Anda tidak memiliki rencana yang masuk akal dan langsung mendatangi Marki, kalian berdua akan berada dalam bahaya." Arin menenangkan diri. Sambil melepaskan pakaiannya ia berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Lagi pula, Marki tidak mungkin menyakiti tuan muda keluarga Bernstein. Dia sendirian memegang setengah dari kekuatan militer kekaisaran." Hodison berkata dengan sedikit khawatir. "Tetapi jika kekaisaran Daslavan berada di belakang Marki, Marki sangat mungkin bertindak lebih nekat." Arin bertanya kepada Hodison, "Orang macam apa Marki itu?" Hodison menjawab, Ada banyak pendapat berbeda, tetapi hampir semua orang sepakat bahwa dia serakah dan mata keranjang. Dia tahu cara menggunakan orang, tetapi keserakahannya tak terbatas." Arin menyenggol rambut panjangnya sambil berkata, "Berapa banyak pasukan bersenjata yang dapat kita mobilisasi saat ini?" Hodison menjawab, 40 satria dan 300 prajurit, cukup untuk menyerang bajak laut dan penyelundup."
Tetapi mengingat kita berada tepat di jantung wilayah kekuasaan Marki Bunjin, kekuatan ini tidak berarti apa-apa. Arin memegang topeng di tangannya, merenung. Kita tidak punya waktu menunggu bala bantuan dari ibu kota. Lalu ia memanggil Hodison. Hodison segera menjawab, "Ya," Arin berkata. "Saya pribadi akan pergi menyelamatkan Ethan." Hodison cemas. Tapi Anda tidak bisa pergi sendirian." "Sendirian?" Arin akhirnya selesai bersiap. Ia melangkah keluar dan berkata, "Itulah mengapa saya membutuhkan bantuan Anda." Adegan beralih ke tempat lain. Sekelompok gadis muda sedang melayani Marki Bunjin. Wajah mereka semua dihiasi senyum cerah. Pintu tiba-tiba terbuka. Bunjin bertanya dengan curiga, "Ada apa?" Pelayan itu menjawab, "Mohon maaf telah mengganggu, Tuan Marki. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Bunjin tanpa berpikir langsung memerintah, "Usir dia." "Sudah saya katakan agar tidak mengganggu waktu berharga saya." Pelayan itu ragu-ragu. "Saya mengerti, tetapi itu adalah orang yang selalu Anda tunggu-tunggu." Bunjin bertanya dalam hati, "Orang yang selalu saya tunggu-tunggu?" Pelayan itu menjawab, "Putri Adipati dari kediaman Brixie." Bunjin tersenyum penuh perhitungan. "Putri Adipati?" Dia segera berdiri. "Sambut nona itu dengan teh terbaik. Saya akan bersiap sebentar. Saya akan datang." Segera, tidak lama kemudian, dia datang menemui Arin. Arin bertanya, "Anda ingin bertemu saya?" Bunjin menjatuhkan diri ke kursi. "Bukankah Anda sendiri yang datang meminta untuk bertemu saya?" Arin duduk bersila, percaya diri dan tanpa rasa takut. "Andalah yang mengirimkan undangan terlebih dahulu." Arin melanjutkan, meskipun caranya cukup kasar. Bunjin mencibir, "Begitu?" Secangkir teh ini bernilai puluhan koin emas. Mereka hanya bisa memanen sedikit setiap tahunnya. Arin segera menunjukkan rasa jijik. "Itu bukan kesukaan saya. Terlalu murahan bagi saya." Bunjin tertawa terbahak-bahak. "Sesuai keinginan nona dari Brixie, saya akan menyajikan yang lebih baik." Arin langsung menolak. "Tidak perlu, karena di sini pasti semuanya murahan." Keterus-terangan Arin semakin membuat Bunjin senang, menarik. "Saya sangat menyukainya. Sepertinya saya mendapatkan mainan yang menarik." Dia bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Arin tidak menjawab, malah bertanya balik kepadanya. "Sayalah yang seharusnya menanyakan itu. Apa yang Anda inginkan? Mengapa Anda menahan tuan muda dari Brastain? Sepertinya hidup Anda terlalu santai." Bunjin tertawa terbahak-bahak. "Haha, ada hal-hal yang hanya bisa dicapai dengan mempertaruhkan nyawa. Anggap saja ini taruhan. Dalam prosesnya, leher Anda mungkin akan terkoyak." Arin berkata dengan dingin, "Tentu saja akan terkoyak. Tetapi hanya setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan." Bunjin mengulurkan tangan untuk meraihnya, meminta ia melepaskan topengnya. Arin dengan dingin bertanya, "Alasan?" Bunjin memelototi dengan mengancam, "Jika Anda ingin menyelamatkan tuan muda Anda, bukankah seharusnya Anda sedikit lebih patuh?" Arin tanpa gentar, "Tanyakan lagi, Anda mengancam saya." Bunjin menjawab, "Sejak awal, kedatangan Anda ke sini bukankah juga karena sebuah ancaman?" Arin menatap lurus ke matanya dan berkata, "Mereka yang meminta saya melepas topeng terbagi menjadi dua jenis. Anda termasuk jenis yang mana? Penasaran dengan kejelekan saya, atau ingin menggunakan kejelekan saya untuk meninggikan diri sendiri? Anda termasuk jenis yang mana?" Bunjin segera menjawab, "Keduanya." Arin pun melepas topengnya. Melihat wajahnya, ia terkejut hingga terpaku di tempat. Arin bertanya, "Bagaimana? Apakah sudah memenuhi harapan Anda?" Bunjin menyunggingkan senyum penuh nafsu iblis, lalu mendorong Arin hingga jatuh ke tanah. Ia berkata, "Benar-benar kejutan. Saya kira Anda menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, Anda dijuluki monster." Arin menjawab, "Saya telah mengecewakan Anda." Bunjin melanjutkan, "Benar, tetapi ini juga tidak buruk sama sekali. Bagaimanapun juga, cantik lebih baik daripada jelek." Bunjin kemudian mendorong Arin, membuatnya terbatuk-batuk hebat. Dalam hati, ia berpikir, sungguh menarik. Nona ini pasti sangat kesakitan.
Namun, meskipun baru pada usia itu, dia tetap tenang di hadapan ancaman kematian. Orang biasa akan menangis dan memohon jangan bunuh aku, sungguh membosankan. Tapi dia menerima ketakutan akan kematian dengan acuh tak acuh. Ini jauh melampaui ketenangan biasa. Menarik, dia benar-benar terlalu memikat. Aku menginginkannya, aku harus memilikinya. Setelah itu, Bunjin mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata, Nona dari Brixie, jika Anda memilikiku, aku akan membebaskan tuan muda itu. Bagaimana menurut Anda? Arin bertanya. Hanya itu saja, Tuan sudah puas. Menghadapi pertanyaan ini, Bunjin terkejut dan berkata, Apa? Apa? Arin memejamkan mata, melanjutkan. Tidakkah ada sesuatu yang lebih baik daripada hanya mendapatkan diriku? Bagaimana pendapat Tuan tentang sebuah kerjasama? Sebuah kerjasama jika Tuan membebaskan Tuan muda Bastan. Saya akan membantu Tuan dalam perdagangan manusia. Bunjin duduk di kursi dan berkata, Kerjasama. Mungkin Nona lupa di mana Nona berada, atau karena pendidikan bangsawan, Nona tidak tahu bagaimana menilai situasi Nona sendiri. Hanya dengan menjentikan jari, aku bisa mengakhiri nyawa Nona dan tuan muda itu. Nona mengerti. Arin menyilangkan kaki dengan percaya diri. Jika Tuan membunuh saya, Tuan tidak akan mendapatkan apa yang Tuan inginkan. Bunjin bertanya dengan curiga. Apa yang aku inginkan? Arin melanjutkan. Sesuatu yang lebih berharga daripada kecantikanku. Tuan menginginkan saluran distribusi domestik, bukan? Tentu Tuan tahu tentang perusahaan yang dipimpin oleh klan Brixie, bukan? Bunjin berkata. Tentu saja, klan kalian memonopoli perlengkapan militer. Arin melanjutkan. Mengangkut senjata melalui laut memang nyaman, tetapi juga berisiko tinggi. Permukaan laut membeku di akhir musim dingin dan awal musim semi, dan kondisi laut berubah-ubah. Barang dagangan semakin banyak, ditambah lagi musim dingin yang menghilang total dan gangguan dari para bajak laut. Bukankah lebih baik mencari jalur lain? Tuan bisa membayar para bajak laut, dan dengan gudang penyimpanan di dekat jalur air, pengangkutan barang akan jauh lebih mudah. Tuan juga tidak perlu khawatir pelabuhan membeku. Saya adalah putri adipati dari klan Brixie, bertindak atas nama ayah saya untuk menangani sebagian besar urusan bisnis. Dengan bantuan saya, Tuan tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Yang mana yang akan Tuan pilih? Sesaat kemudian, Arin didorong ke dalam sebuah kamar. Ia terhuyung namun tetap berhasil menjaga keseimbangan. Arin mencengkeram kenop pintu, mengumpat, Sialan! Sebelumnya, Bunjin tidak langsung menjawab dan mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang terlalu penting, tidak dapat diambil sekarang. Aku menunda jawabanku sementara waktu. Selama masa ini, demi alasan keamanan, Nona akan dirawat di bawah pengawasanku. Ia menggertakkan jijik. Rubah tua licik ini, penjara ini pun terlalu mewah. Leherku sakit sekali, sungguh mengerikan. Aneh. Aku tidak pernah setakut ini akan kematian, tetapi pada saat itu, keinginan untuk hidup begitu kuat. Bukan saatnya bernostalgia sekarang. Aku harus bertindak sesuai rencana. Setelah berkata begitu, ia segera menghubungi Hodison. Hodison menjawab, semuanya sudah siap. Kita hanya punya satu kesempatan. Nona tahu itu. Arin tentu saja memahami maksudnya. Hodison melanjutkan. Saya menyesal telah menempatkan Nona dalam situasi berbahaya. Arin tetap tenang, ia menjawab, ini masih lebih baik daripada berada di wilayah musuh. Jangan khawatirkan saya. Setelah itu, ia memerintah, mulai. Hodison segera bertindak. Saya akan segera bertemu Nona lagi. Sebuah ledakan keras bergema. Arin menyadari semuanya telah dimulai. Di luar terdengar suara panik. Apa itu? Arin mendekati pintu dan bertanya, apa yang terjadi di luar? Orang di luar menjawab, kami sedang memeriksa, jadi mohon tetap di tempat. Arin menyelipkan secari kertas kecil dari bawah pintu dan berkata, bisakah Anda memberikannya kepada Marky? Ini sangat penting. Penjaga gerbang bertanya padanya, apa ini? Namun setelah waktu yang lama, tidak ada pergerakan di luar. Arin bersandar ke dinding dan bertanya-tanya, apakah sudah berhasil? Kemudian Arin membuka pintu. Benar-benar berhasil. Aku berhasil, mereka semua sudah dibius.
Jimatan pembuka pintu sekali pakai ini sungguh berguna. Mungkin aku harus memintanya membuatkan lebih banyak untukku. Ini adalah jimat pembuka pintu sekali pakai buatan Hodison. Arin melangkah dengan santai. Karena ledakan itu, semua penjaga telah pergi. Bagus sekali. Ledakan terjadi di pintu masuk barat, jadi posisiku saat ini pasti dekat sini. Ini berarti ini adalah tempat penyimpanan barang antik. Jika prediksi masalah matematika Ethan benar, buku-buku akuntansi pasti ada di sini. Kemudian, ia masuk dan menggeledah di mana-mana. Ledakan kedua sudah terjadi. Aku harus cepat. Dari arah ini, terdengar suara beberapa orang. Tangkap mereka. Kita harus menjaga. Aku menjaga artefak-artefak ini setiap saat. Tuan kita jelas tidak waras. Sial. Apakah vas-vas ini begitu penting? Kita hanya bisa mematuhi perintah. Arin buru-buru bersembunyi di balik vas bunga. Wajahnya panik. Seharusnya aku melihat lebih teliti. Aku harap mereka segera pergi. Tiba-tiba, para prajurit melihat sesuatu dan berhenti. Apa itu? Kenapa pita ini ada di sini? Benar. Kenapa ya? Tidak ada orang lain selain kita yang datang ke sini. Prajurit itu mencabut pedangnya. Ada penyusup. Arin ketakutan. Hanya bisa bergumam dalam hati. Jangan ke arah ini. Bukankah itu pita? Pitaku. Tiba-tiba, sebuah tangan membekap mulutnya dan menariknya. Esti, diam. Arin terkejut saat mendengar suara itu. Para prajurit menggeledah untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan apa-apa. Ada apa? Tidak ada apa-apa di sini. Aneh sekali. Ada apa dengan pita ini? Mungkin ada orang gila yang melakukan sesuatu di sini. Apa yang kau katakan? Orang gila itu hanya bisa tuan kita saja. Suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Orang yang membekap mulut Arin bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Arin berbalik, terkejut melihat Ethan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ethan sama terkejutnya. "Aku juga ingin menanyakan hal itu padamu." Arin seakan hendak menangis, berteriak, "Aku melihat buku catatanmu. Jadi aku datang mencarimu." Ethan tertegun. "Kamu tidak melihat rencana di buku itu?" Keduanya saling menatap, tidak memahami maksud satu sama lain. Beberapa jam sebelum tiba di kediaman Marki Bunjin, Arin terus mendesak. "Sudah selesai." Hodison yang tersiksa oleh sihir juga ingin menangis. "Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dan saya sudah lama tidak menggunakan sihir." Kembali ke masa kini, Ethan bertanya dengan bingung. "Jadi kamu melihat rencana yang kutulis dan datang ke sini?" Arin menjawab, "Aku pikir itu adalah sinyal SOS." Ethan bertanya, "Meminta bantuan siapa?" Arin menunjuk dirinya sendiri. "Aku." Ethan tertegun. "Hah? Aku meninggalkan buku catatan itu karena aku tidak ingin Arin khawatir." Arin masih belum mengerti, bertanya, "Khawatir tentang apa?" Ethan menjawab, "Aku khawatir aku tidak bisa melarikan diri." Ternyata memang terjadi sesuatu. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan setelah berbicara dengan Marki Bunjin, obat penyamaran habis kurang dari sehari. Seseorang curiga atau mengenaliku. Jadi aku meminta kusir untuk menyampaikan pesan, tetapi tidak sampai di tempat yang benar. Arin menceritakan kondisi kusir saat itu. Dia kembali dalam keadaan compang-camping. "Aku pikir kamu juga terluka." Dia bilang kamu menyelinap keluar, tapi sepertinya ada yang mengawasi. Ethan menyangkal. "Bukan, sepertinya mereka sengaja membiarkan pesan itu bocor untuk melibatkanmu dalam masalah ini." Arin bertanya-tanya, "Lalu bagaimana cara kertas itu menenangkan aku sejak awal? Jika itu peta sedetail itu, siapapun akan melihatnya sebagai sinyal SOS. Bukankah kamu menulis rencana lain di balik peta itu? Maksudku, jika rencana A gagal, kita beralih ke rencana B." Ethan terkejut. "Bagaimana kamu menyadarinya?" Arin menjawab, "Kita sudah membuat perjanjian, jika kamu melakukan hal berbahaya, kamu harus menceritakan semuanya padaku." Ethan terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangan ke arahnya. "Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam misi berbahaya ini, tetapi pada akhirnya aku tetap membuatmu khawatir." "Maaf, Arin." "Luka itu." Arin menyentuh lehernya. "Aku baik-baik saja." Lalu Ethan buru-buru bertanya, "Apakah dia yang melakukannya?" Arin tersenyum dan menjawab, "Ya,
Tapi aku tidak mengalami hal aneh, jadi jangan khawatir. Meskipun ia berkata begitu, hati Ethan tetap sakit. Bekas sayatan itu pasti sangat sakit. Karena saya, kamu, Arin menghibur. Aku baik-baik saja. Sekarang kita harus fokus mencari jalan keluar. Lagi pula, Bunjin sudah mengambil tas buku itu. Sekarang bagaimana? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena itu sudah ada di tanganku. Arin buru-buru mendesak. Hebat, kalau begitu, mari kita segera pergi dari sini. Ethan menghentikannya. Tunggu, aku mendengar ledakan di luar. Apakah ada sesuatu? Arin menjawab, tidak apa-apa. Itu karena aku yang memintanya. Mendengar itu, Ethan tertegun. Hah? Arin berbalik, tersenyum menjelaskan. Aku meminta bantuan Hodison. Aku meminta ledakan di 2 tempat. Ledakan pertama membuat mereka berhenti memperhatikan aku. Ledakan kedua, aku memintanya untuk menghancurkan gerbang saluran air yang ditandai di peta. Sekarang kita hanya perlu lari keluar. Ethan tersenyum melihatnya merencanakan dengan begitu cermat. Aku mengerti. Hayo lari. Tak lama, keduanya sudah sampai di koridor. Ethan berjalan di depan, berbalik dan berkata kepada Arin, apakah kamu pernah belajar tentang strategi dan taktik? Arin bertanya. Tidak, aku tidak pernah mempelajarinya, hanya saja muncul begitu saja di kepalaku. Tidak apa-apa, kan? Ethan hanya bisa mengucapkan 2 kata. Luar biasa. Setelah berjalan sebentar, Ethan berhenti, tepat di tempat ini. Arin bertanya dengan curiga. Aku kira ini apa? Dia menjawab, entah karena ini adalah ibu kota kuno yang dibangun ratusan tahun yang lalu, beberapa jalan telah menghilang karena lapisan pintu yang ditambahkan secara berlapis. Ethan menyentuh dinding. Sebuah jalan setapak muncul. Persis seperti tempat ini. Kemudian keduanya masuk ke dalam jalan setapak itu. Sambil berjalan, Ethan berkata, jalan sedikit lagi akan terlihat saluran air yang terhubung ke sungai di bawah kota. Kita akan menggunakan jalur itu untuk melarikan diri. Arin bertanya dengan cemas. Apakah buku itu akan basah? Dia menjawab, tidak apa-apa. Sepertinya buku itu memiliki kemampuan anti api dan anti air. Banyak sihir. Arin berpikir dalam hati. Kapan dia memeriksa hal ini? Setelah berjalan sebentar lagi, terdengar bisikan dari arah pintu keluar. Kemudian, Ethan berdiri menghalangi di depan Arin dan berkata, Arin, hati-hati. Arin menjulurkan kepala dan berkata, aku tidak apa-apa, mungkin itu Hodison. Tiba-tiba, Ethan berhenti mendadak, menyebabkan Arin yang berjalan di belakangnya menabraknya. Ethan berkata, kita terjebak. Begitu kata-katanya usai, sekelompok prajurit telah mengarahkan tombak ke arah mereka berdua. Sebuah suara terdengar. Akhirnya kalian tiba, selamat datang. Pemilik suara itu tak lain adalah Marki Bunjin. Ethan berdiri di depan Arin dan bertanya, Anda sudah tahu segalanya? Bunjin menjawab, tentu saja. Sungguh beruntung mereka tiba. Para pelayan mengatakan mereka tidak melihat sang satria. Awalnya saya tidak percaya. Tetapi ketika Putri Adipati menghilang, saya yakin dia menggunakan terowongan rahasia. Langit pun berpihak padaku. Bawahan Arin juga sudah ditangkap. Dia melanjutkan. Kau bertindak sangat cerdas, hanya membawa beberapa orang, bukan? Serahkan buku besar itu kepadaku. Jika tidak, mereka semua akan dibunuh. Ethan mengeluarkan sebuah buku dari saku jubahnya, lalu melemparkannya ke arahnya. Bunjin mengambil buku itu dan berkata, aku tahu kau mengincar benda ini, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa, meskipun disembunyikan rapat-rapat, kau masih bisa menemukannya. Terlebih lagi, kau bahkan melibatkan Putri Adipati itu untuk melarikan diri. Sungguh menakjubkan. Tunggu, apa kau senang dengan hadiahnya? Ethan merasa curiga. Hadiah apa? Bunjin memprovokasi. Aku telah meninggalkan jejak di tubuh Putri Adipati yang mati-matian kau lindungi itu. Jadi sebaiknya, dengarkan saranku dan kembali. Karena keras kepalamu, Putri Adipati yang cantik itu akan menghadapi hal-hal mengerikan di masa depan. Tentu saja, aku akan memperlakukanmu dengan baik, jadi kau hanya perlu ikut dan menontonnya saja. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Arin berteriak. Apa yang Anda katakan?
Ethan segera menghentikannya. Ethan berkata dengan dingin, "Arin, barusan kamu bilang ingin menyelamatkanku?" Arin menatapnya dengan curiga. "Ya, apa kamu tiba-tiba memikirkan sesuatu?" Lalu dia tersenyum, "Kali ini biarkan aku yang menyelamatkan Arin." Arin tertegun. "Hah?" Sebelum dia sempat bereaksi, Ethan sudah melesat keluar. Sebuah pukulan secepat kilat mendarat di wajah prajurit jaga di belakang. Bahkan Bunjin pun tidak sempat bereaksi. Bahkan para pengikutnya pun terkejut. Setelah itu, terdengar teriakan Bunjin yang menggema di seluruh ruangan. "Bocah, apa bocah ini sudah gila?" Dalam sekejap mata, semua bawahan Bunjin sudah roboh. Hanya tersisa satu orang yang merangkak ke arah Arin. Dia mengulurkan tangan. Tetapi sebelum sempat melakukan apa-apa, Ethan melancarkan pukulan kuat yang membuatnya terlempar jauh. Arin teringat apa yang dikatakan Ben. Nona sama sekali tidak perlu khawatir. Beliau bahkan menggunakan gerakan seni bela diri yang tidak lazim bagi seorang satria, menyapu bersih setiap sudut lorong. Arin berpikir dalam hati. Sebenarnya, setengah dari kekuatan keluarga Bastan mungkin berasal dari kekuatan militer kekaisaran. Kekaisaran ini tidak berbicara tentang jumlah pasukan, melainkan tentang garis keturunan dan darah keluarga Bastan. Saat ini, Bunjin sudah babak belur, memohon, "Tolong saya." Ethan melampiaskan seluruh amarahnya. Wajahnya tiba-tiba terlihat senang. "Jangan khawatir, saya tidak bermaksud. Saya tidak bisa membunuh Tuan. Karena jika Tuan meninggal sebelum diadili secara resmi di istana kerajaan, itu akan merepotkan. Tetapi saya harus menuntut keadilan atas luka yang Tuan sebabkan pada Arin." Apa yang harus dilakukan? Karena tidak mungkin memotong seluruh lidah. Bagaimana jika hanya memotong setengahnya saja? Atau mencungkil sebelah mata? Atau bagaimana jika memotong benda yang menggantikan otak itu? Suara Bunjin bergetar tak henti-henti memohon. "Mohon ampuni saya. Saya sungguh bodoh karena menjual senjata kepada negara lain. Saya salah, mohon ampuni saya. Maafkan saya." Arin berdeham lalu berkata, "Kami tidak membutuhkan pengakuan Anda. Buku besar itu sudah cukup, tidak perlu yang lain lagi. Saya tidak menyangka Anda menyerah secepat ini. Bagi yang kuat, ini adalah ekspresi dari kelemahan. Penguasa selatan juga tidak ada yang istimewa. Ketika diminta menculik anak-anak, Anda tidak seburuk ini." Marki Bunjin bertanya dengan bingung, "Apa yang Nona katakan?" "Menculik Arina." Arin menjawab, "Saya sudah tahu bahwa Anda berada di balik kasus hilangnya anak-anak di desa ini." Bunjin bertanya balik, "Mengapa saya harus melakukan itu?" Arin menanyai, "Apakah tujuannya adalah perdagangan manusia seperti 15 tahun yang lalu?" Bunjin terus menyangkal, "Saya tidak melakukan hal merepotkan itu lagi sekarang. Bagaimanapun, saya sedang berhati-hati karena takut menarik perhatian keluarga kekaisaran." Arin berseru keras, "Jangan berbohong. Jika bukan Anda, siapa lagi di selatan yang berani menculik anak-anak?" Bunjin mengeluh, "Saya juga tidak tahu. Sejak awal, hilangnya penduduk desa bukanlah masalah besar." Arin terkejut, berpikir dalam hati. Jika bukan Marki Bunjin, siapa yang menculik anak-anak itu dan untuk tujuan apa? Ethan menoleh dan bertanya padanya, "Lalu bagaimana kita akan menghadapinya?" "Kita akan biarkan Arin yang memutuskan." Arin berpikir sejenak lalu memutuskan untuk melepaskannya. Keputusan ini membuat Ethan bingung. "Hah?" Arin mengambil buku besar itu dari Bunjin sambil berkata, "Bagaimanapun, jika berita tentang hilangnya buku besar ini bocor keluar, orang-orang yang namanya tercantum di sana akan mencari segala cara untuk membunuh Marki. Jadi, kita tidak perlu turun tangan. Berusahalah mencari cara untuk mempertahankan nyawa Anda, misalnya dengan mengunci diri di kastil besar itu. Jika ingin hidup, hadiri sidang istana kerajaan dan ajukan permohonan pengampunan, meskipun itu tidak akan berguna. Pengkhianatan adalah kejahatan berat yang akan dihukum pemusnahan 3 generasi dan hukuman mati dengan 1000 sayatan. Tunggu saja dan lihat dalam wujud seperti apa Tuan akan mati. Anggap saja ini adalah karma, akibat dari perbuatan buruk dan dosa yang Tuan lakukan sendiri." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun pergi. Setelah semua terjadi, keduanya kembali ke kamar. Arin bertanya,
Masalah Marky Bunjin sudah selesai, sekarang kita akan kembali ke ibu kota, kan? Ethan menjawab, sepertinya kita akan berangkat setelah Hodison menyelesaikan semua persiapan. Arin mengangguk. Begitu rupanya. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Jika tidak bisa diselesaikan, aku berniat menyerahkan masalah ini kepada Count Grave lalu pergi. Dipikir-pikir, ini bukanlah perjalanan yang panjang, tetapi banyak hal telah terjadi. Saya seperti katak dalam tempurung. Kemudian, soal melepaskan topeng, saya juga sudah mengerti. Perasaan Ethan. Arin menoleh ke arahnya, pipinya merona dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras, Ethan." Ethan segera menjawab, "Tidak, lebih tepatnya aku minta maaf karena telah menempatkanmu dalam bahaya." Arin tertawa, "Untuk apa meminta maaf? Itu semua adalah kenangan." Setelah mengatakan itu, keduanya saling menatap dalam keheningan sejenak. Ethan meletakkan kedua tangannya di wajah Arin, memanggil, "Arin." Lalu dia memberinya ciuman yang penuh gairah. Tangannya bergerak perlahan dari leher Arin ke bawah. Mata mereka saling berpandangan. Ethan mencium lembut lehernya, dia memanggil, "Arin." Arin berseru, Ethan." Ethan berhenti. Hah? Dia berpikir dalam hati. Ethan yang biasanya tidak pernah goyah, menjadi seperti ini. Apakah itu karena aku? Sambil berkata demikian, dia memukulnya sekali, menyalahkannya karena berlebihan. "Jangan serakah." Seorang wanita masuk dari luar. "Saya datang untuk menyampaikan pesan." Arin dengan canggung menerima informasi itu. Terima kasih." Kemudian dia tersenyum dan menoleh ke Ethan. Ethan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Ethan terbaring telentang di lantai dan berkata dengan pasrah, "Terlalu serakah? Jeti dihukum oleh langit." Arin tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ethan duduk dan berkata, "Lain kali kita harus selangkah demi selangkah. Apa kamu merasa tidak nyaman?" Tiba-tiba dia melompat bangun membuat dia terkejut. "Arin, apakah kamu benar-benar merasa tidak nyaman?" Arin bergumam, "Sudah ketemu." Dan Ethan, apakah Ethan masih belum mengerti apa yang sedang terjadi? Dia tersenyum dan berkata, "Anak-anak yang hilang." Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat mencari Hodison. "Hodison, apakah anak-anak itu benar-benar ada di sini?" Hodison membantunya turun dari kereta kuda, menjawab, "Ya, ikuti saja arah ini." Lalu dia melangkah ke sebuah ruangan gelap dan melihat ada dua anak di dalamnya. Arin cemas menoleh ke samping dan bertanya, "Apakah anak-anak itu pingsan?" Orang itu menjawab, "Mereka hanya tidur, mereka selalu dalam keadaan ini." Sepertinya sihir digunakan untuk menggantikan larutan khusus. Ethan melangkah maju ke depan kedua anak itu dan berkata, "Kita perlu melakukan lebih banyak tes untuk memahami situasinya." Namun, kesehatan anak-anak itu tampaknya tidak bermasalah. "Pertama-tama, harap tenang." Arin bertanya dengan penasaran, "Bagaimana cara Anda menemukan anak-anak ini?" "Sudah saya katakan, saya mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi anak-anak. Ternyata pintu itu disembunyikan dengan sihir. Jika tidak ada pengguna sihir seperti asisten saya, orang akan melewatinya begitu saja. Sangat sedikit orang yang tahu cara menggunakan sihir. Jadi saya mengerti mengapa kita tidak menemukan mereka selama ini." Arin berkata, "Kasus serupa baru-baru ini juga perlu diselidiki kembali. Namun, bagaimana cara membangunkan anak-anak ini? Kita tidak bisa membawa mereka dalam kondisi seperti ini." Ethan mendekat, memeriksa salah satu anak lalu berkata, "Biar aku coba." Dia meletakkan tangannya di leher anak itu, dan tiba-tiba anak itu terbangun. Gadis kecil itu bertanya dengan bingung, Di mana ini?" Lalu berteriak ketakutan sambil menangis, "Tolong aku, tolong aku." Arin cepat-cepat maju memeluk gadis itu, menghiburnya. "Jangan menangis, semuanya baik-baik saja. Kamu aman. Semuanya sudah beres. Kami tidak akan menyakitimu. Terima kasih sudah bertahan hidup." Sesaat kemudian, gadis itu berhenti menangis. Arin bertanya, "Apakah kamu sudah tenang?" Gadis itu tergagap. Adik laki-lakiku? Bagaimana kabar adik laki-lakiku?" Arin menjawab, "Dia baik-baik saja. Adimu juga aman, dia akan segera bangun." "Ethan,
bisakah kamu membantuku dengan satu hal? Ethan mengangguk setuju. Tentu saja. Lalu dia mendekati anak yang lain, mengulangi gerakan serupa. Anak itu juga terbangun melihat adik laki-lakinya menangis. Gadis itu bertanya dengan cemas. Dia tidak terluka, kan? Arin tersenyum dan menjawab, dia hanya sedikit terkejut. Jika kamu sudah baik-baik saja, bolehkah kakak mengajukan beberapa pertanyaan? Gadis itu menjawab, ya, silakan. Kakak, apakah kamu tahu kamu diculik? Gadis itu langsung mengangguk. Ya, tahu. Arin melanjutkan, jika kamu ingat apapun yang terjadi hari itu, tolong beritahu kakak. Gadis itu menjawab, saya juga tidak yakin. Saya hanya sedang berjalan di jalan ketika tiba-tiba pandangan saya gelap. Ketika saya membuka mata, saya sudah berada di sini. Arin menghela napas. Begitu, memang sulit mendapatkan informasi dari anak-anak. Lalu dia menoleh ke Ethan. Apakah di sana sudah selesai? Baiklah, terima kasih sudah memberitahu kakak. Sekarang, mari kita pulang. Ketika mereka tiba di rumah anak-anak itu, Arin mengetuk pintu. Apakah ada orang di rumah? Seorang pria keluar bertanya. Siapa itu? Jam segini, tolong biarkan kami tenang sebentar. Begitu pintu terbuka, kedua anak itu berseru. Ayah, pria itu ternganga keheranan. Saat itu istrinya juga keluar. Sayang, ada apa? Anak laki-laki itu melihat ibunya dan langsung berlari. Ibu, sang ibu yang melihat putranya yang hilang juga sangat terkejut. Anakku, anak kesayangan ibu. Benarkah ini kamu? Anak laki-laki itu menangis dan berkata, ini aku, Bu. Keluarga itu bersatu kembali. Pria yang biasanya keras itu pun tak dapat menahan air matanya, memeluk erat seluruh keluarganya. Syukurlah, ini sangat bagus, sungguh terlalu bagus. Jangan takut, ibu di sini, sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Arin berdiri di luar pintu dan berkata, menemukan anak-anak? Ini yang pertama kalinya, kan? Ethan menjawab, kemungkinan besar memang begitu. Arin berkata dengan wajah tegas, ini baru permulaan, akan ada yang kedua dan ketiga kalinya. Ethan setuju, jika kita menemukan benang merah, kasus-kasus lain juga akan lebih mudah ditemukan petunjuknya. Kita akan mengirim tim investigasi segera setelah kembali. Arin menjawab, terima kasih, kamu. Melihat keluarga yang bersatu kembali, Arin berpikir dalam hati, Ibu, perasaan rindu ini apa? Aku belum pernah mengenal kasih sayang seorang ayah dan kehangatan seorang ibu. Namun kini aku bisa merasakan perasaan ini. Tenggelam dalam lamunan, Ethan memanggil. Arin, Arin tersenyum. Ayo kita pergi. Sesaat kemudian, kali ini sungguh beruntung. Kita telah menemukan anak-anak itu dan juga berbicara dengan orang tua mereka. Mereka terpisah dari keluarga tercinta. Perasaan itu pasti sangat mengerikan, pasti sangat menakutkan. Begitu banyak keluarga yang menderita, namun orang-orang bersikap acuh tak acuh. Kita harus segera menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan. Ethan, aku ingin menghukum. Aku ingin menghukum mereka yang menyebabkan semua ini. Aku ingin membawa kedamaian bagi semua orang. Belum lama ini, aku hanya berpikir untuk meninggalkan keluarga, hidup bebas. Aku mengira jika aku meninggalkan klan, nilai keberadaanku akan hilang. Namun, aku berpikir jika aku tidak ada, nilaiku, pekerjaan klan juga akan hilang. Akan tetapi, aku salah. Arin meletakkan tangan di dadanya. Melanjutkan, meskipun bukan bisnis klan, aku juga punya pekerjaan yang harus aku lakukan. Perjalanan ini memang sulit, tetapi ketika kembali, aku telah belajar banyak hal. Berdasarkan pengalaman ini, aku berencana untuk berpikir serius tentang jalan yang ingin aku tempuh. Berkat kamu yang selalu berada di sisiku, aku bisa melakukan hal ini. Ethan, terima kasih karena kamu telah membantuku menyadari nilai diriku sendiri. Tidak lama kemudian, Ethan kembali dan melaporkan semua yang telah terjadi. Setelah dia selesai berbicara, suasana di ruangan besar itu menjadi sunyi. Duk-an memecah ketegangan dan berkata, ada sekelompok kecil orang berkumpul di balik pegunungan yang melakukan ini. Dilihat dari luar saja, sulit dipercaya. Apakah menurut kalian ini masuk akal? Goven menjawab, apa yang tidak mungkin?
Pembukuan Marki Bunjin mendukung basis-basis ini. Namun, yang saya khawatirkan adalah dibandingkan dengan mencurigai kedua Marki, kita sama sekali tidak memiliki informasi apapun tentang Marki Delvios. Selain itu, ada kemungkinan bukti telah disembunyikan selama proses dekripsi yang tercatat dalam buku catatan ini. Esten berkata, rekening Marki Delvios akan disita dan diselidiki. Sampai batas tertentu, ia mungkin akan menanggung akibatnya sendiri. Kemudian membandingkannya dengan pembukuan Marki, serta memahami transaksi antara bangsawan, keluarga kekaisaran, dan faksi selatan juga belum terlambat. Namun, sebelumnya, selama pekerjaan ini dilakukan, informasi kita bocor keluar. Karena itu, Ethan dan rekan-rekannya hampir kehilangan nyawa. Sejujurnya, saya sangat terkejut. Maksud Esten adalah bahwa semua orang di ruangan ini tahu tentang investigasi di selatan ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membocorkannya, itu cukup menjengkelkan. Oleh karena itu, aku harus memperingatkan. Kedua kalinya mengganggu rencanaku dan juga mencoba merenggut nyawa sahabat lamaku, orang itu harus membayar dengan nyawanya sendiri. Sesaat kemudian, semua orang pergi, hanya menyisakan orang-orang terpercaya Esten. Esten berkata, "Maaf karena memaksamu menghadiri rapat segera setelah kamu kembali." Ethan menjawab, "Jangan khawatir, saya memang bermaksud segera melapor." Esten tersenyum, "Jika kamu berkata begitu, terima kasih. Namun, bagaimanapun juga, aku dengar kamu berusaha keras untuk membawa buku catatan ini kembali dan identitasmu terbongkar hingga hampir ditahan." Ethan menatap ayahnya dan berkata, "Saya pernah mengalami hal yang lebih buruk dari ini." Ayahnya menghela napas, mengangkat kepala dan berkata, "Baiklah kalau begitu, bahkan Yang Mulia Putra Mahkota bersikap lunak terhadap bocah ini. Maka ditahan hanyalah seperti beristirahat. Itu beristirahat." Ethan melipat tangan dan juga menghela napas. "Ayah, karena ayah sangat suka istirahat. Mengapa setiap saat ayah tidak keluar kamar? Ngomong-ngomong, aku akan memindahkan ayah ke kediaman belakang agar orang tua itu bisa beristirahat dengan nyaman." Mendengar putranya menyindirnya sebagai orang tua, ayahnya langsung bereaksi keras. "Orang tua, bocah ini, aku masih sangat kuat. Apakah kamu ingin menjadi lawanku? Hanya perlu 2 atau 3 ronde, kamu akan terkapar di lantai, biar kamu tahu rasa." Ethan dengan tenang berkata, "Apakah ayah sekarang bisa melihat masa depan? Kurasa kita harus mengatur kios di pinggir jalan alih-alih di rumah tambahan belakang. Mengapa ayah tidak mencoba meramal di sana?" Ayahnya berteriak marah. "Anak kurang ajar." Keduanya terus berdebat. "Mengapa ayah begitu marah? Sebagai seorang satria, aku akan mempersiapkan masa pensiun yang sesuai dengan kepribadian ayah." Ayahnya juga tidak mau kalah. "Satria, anak sekali ucapanmu. Bocah." Seorang bocah yang mengerti tentang gaya satria seperti itu, pergi bersama seorang putri adipati yang baru dewasa, diminta berpura-pura menjadi pasangan suami istri. Ethan, yang ditunjuk tepat di wajahnya, sedikit canggung. "Gadis mana?" Ayahnya terus mempertanyakan, bahkan berbagi kamar selama lebih dari 10 hari dengan nama suami istri baru. Ethan terdiam, wajahnya sudah memerah, suaranya menjadi gagap. Soal itu." Ayahnya melanjutkan, sangat menyenangkan, bukan? Aku sedang berbicara tentang memanfaatkan putri adipati yang belum mengerti apa-apa untuk memuaskan keegoisanmu sendiri." Ethan membantah, "Hal itu tidak pernah terjadi. Dari mana datangnya kata-kata tidak masuk akal ini?" Ayahnya terus menggali masalah. "Nak, berapa banyak pikiran tidak murni yang kamu miliki ketika berbagi kamar? 10 hari berbagi ranjang yang sama. Sayang sekali, putraku adalah seorang bajingan yang hanya tahu meneriakan gaya satria." Wajah Ethan sekarang semerah tomat. "Mengatakan aku bajingan. Apakah ayah berpikir aku terlihat seperti bocah dengan pikiran penuh nafsu cabul?" Ayahnya memukul meja dan bertanya, "Memangnya bukan?" Dia langsung bertanya kepada ayahnya, "Apakah ayah punya bukti?" Ayahnya segera berteriak keras, "Tentu saja ada. Bocah ini lahir. Dia memang sudah seperti itu." Mendengar ayahnya berkata demikian, semua orang merasa terkejut. Suasana kembali menjadi sunyi. Esten melihat itu lalu tertawa canggung.
Uhuk, mari kita bubar. Adegan beralih ke sisi Arin. Suara pengasuh terdengar. Mona, Anda pulang lebih awal? Anda tidak terluka, kan? Arin tersenyum dan menjawab, saya baik-baik saja, pengasuh. Mata lady itu menjadi muram. Selain itu, saya sangat menyesal, saya masih belum menemukan keluarga pengasuh. Pengasuh mengelus wajahnya dan berkata, Nona, bagi saya, Anda sudah seperti keluarga. Cukuplah jika Nona kembali dengan selamat. Arin sedikit terharu, dia memeluk pengasuh. Terima kasih, pengasuh. Tetapi di sini terasa sangat sunyi. Pengasuh menjawab, Mona Arin, Beriktas sudah kembali ke akademi. Sementara Tuan Muda Beriktas tampaknya tidak terlalu sibuk. Selama Nona pergi, kediaman ini sungguh sangat kacau. Dia bertanya dengan penasaran. Ada apa? Pengasuh menceritakan kejadian yang telah terjadi. Beberapa pejabat, bangsawan, dan satria datang mencari Tuan Duk. Mereka terus memaksa dan mendesak agar beberapa dokumen tertentu segera diserahkan. Arin melihat tumpukan dokumen di atas meja, berpikir, mungkinkah itu? Bahkan dokumen sesederhana ini pun tidak bisa ia urus sendiri. Tidak mungkin, ternyata itu memang pekerjaanku sejak awal, jadi aku telah dimanfaatkan. Dia bertanya, lalu apa yang terjadi? Pengasuh menceritakan semuanya. Apalagi yang bisa terjadi? Awalnya, beliau mengira masalah ini akan selesai keesokan harinya hanya dengan menyerahkan dokumen. Tetapi kekacauan semakin besar, banyak orang bergantian datang menanyakan apa yang harus dilakukan jika diurus secara serampangan. Arin duduk di sofa dan berpikir, pasti ada masalah. Sepertinya ini hanya perlu dicap sekadarnya. Bahkan tanpa melihat, aku sudah tahu. Melihatnya pergi, pengasuh bertanya dengan curiga. Nona, Anda hendak pergi kemana? Arin menjawab, ke perpustakaan ayahanda, karena ada sesuatu yang perlu saya konfirmasi. Pengasuh berkata, sepertinya beliau tidak ada di sana sekarang. Arin berbalik dan tersenyum. Saya tahu, tak lama kemudian, Arin tiba di perpustakaan. Aku sudah menduganya. Tetapi terlalu berantakan. Dia menyetujuinya tanpa membaca apapun. Duduk diam pun bisa menghancurkan diri sendiri. Ini bukanlah hal yang penting. Jelas harus ada bukti keterkaitan antara wilayah selatan dan Orden. Dia korupsi sebagai kebiasaan sehari-hari, tidak mungkin dia mengabaikan wilayah selatan. Ini, data akuntansi klan dan jumlah aset tidak cocok. Bagaimana mungkin satu orang menghabiskan begitu banyak uang? Sulit dipercaya. Seharusnya sudah bangkrut sejak lama. Aku ingin tahu apakah dia diam-diam menjalankan bisnis lain. Jika seorang pria bisa diam-diam berbisnis, benar saja hanya ada penyelundupan. Ini hanyalah spekulasi tanpa arti sampai aku menemukan bukti yang meyakinkan. Mencari bukti tidaklah sulit, karena aku memahami kelemahan dan celah klan ini lebih baik daripada siapapun. Aku akan memanfaatkan ini untuk mengambil gaji, tunjangan, dan ganti rugi atas kerusakan mental yang tidak bisa aku terima saat bekerja di sini. Haruskah aku mulai dari jumlah uang yang dapat dengan mudah membeli sebuah kastil? Saat aku sedang asyik menulis, terdengar ketukan di pintu. Silakan masuk. Beresa membuka pintu, menjulurkan kepalanya. Bukan Arin, kan? Beresa berkata. Sibuk, sudah seminggu tidak bertemu. Kakak sangat khawatir. Seperti yang kamu lihat, pekerjaannya menumpuk. Dia bertanya, kamu sedang mengerjakan tugas yang ayahanda berikan? Arin menjawab, tentu saja. Dia berpikir, sebenarnya ini adalah pekerjaanku. Tiba-tiba Arin bertanya, Anda puas dengan kamarnya? Saya bisa bertukar dengan Anda. Beresa buru-buru melambaikan tangan. Tidak bukan itu. Hanya saja kakak ingin kamu pindah ke kediaman utama, bukan saya pelayan. Arin tersenyum dan menjawab, baiklah, biar saya pikirkan dulu. Dia berpikir, di sana hanya ada orang-orang yang ingin menggangguku, jadi ini akan sulit. Arin berkata, seperti yang Anda lihat, di sini tidak ada yang menghalangi saya selain diri saya sendiri. Beresa menghela napas. Oh, begitu rupanya. Arin bertanya dengan penasaran. Jadi, Anda datang kemari karena ada urusan? Beresa baru ingat dan berkata, ya?
Ayahanda mencarimu. Arin bertanya dengan curiga. Ada apa? Bresa menggeleng. Kakak juga tidak tahu, hanya mengatakan agar kita semua berkumpul. Arin berdiri dan berpikir, jika Oden memanggil anak-anaknya untuk berkumpul, sepertinya hanya hal buruk yang akan terjadi. Lalu dia berkata, saya mengerti. Bagaimanapun, ini tidak bisa ditunda seminggu lagi. Baru saja kembali dari wilayah selatan, beliau bahkan tidak memikirkan untuk mengatur suasana, langsung saja memanggil saya. Bresa ragu sejenak. Arin tersenyum dan berkata, secara pribadi, saya merasa sangat nyaman, tidak ada yang menghalangi pekerjaan, tetapi orang-orang memang selalu seperti itu. Arin menatapnya, berpikir, Anda masih seperti dulu. Sebenarnya, mengapa Anda berusaha mendekati saya dengan itikat baik seperti ini? Seolah ingin mengulurkan tangan kepadaku, bahkan sekarang, saat aku masih menjadi anak yang pernah berpaling dan mengabaikan Anda. Jika kita tidak bertemu di Brixie, mungkin hubungan kita akan sedikit lebih baik. Tetapi karena ini adalah klan Brixie, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai Bresa. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tempat. Kami sudah tiba, Ayahanda. Begitu masuk, mereka melihat Oden duduk di kursi. Dia berkata, aku akan menjelaskan mengapa aku memanggil kalian ke sini. Kemudian dia mengeluarkan sepucuk surat. Arin berpikir, surat itu, mungkinkah? Oden melipat tangan di depan dagunya dan berkata, ini adalah pesta dansa besar yang diselenggarakan oleh klan Bernstein. Duke Bernstein, yang akhir-akhir ini tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial, akan memimpin secara pribadi. Banyak keluarga bangsawan akan hadir. Tetapi aku tidak berniat menghadiri pesta dansa ini, hanya mengutus kalian untuk pergi. Mendengar kata-kata ini, Arin berpikir, aku sudah dipermalukan di perjamuan kekaisaran sebelumnya. Oden melanjutkan, alasan pesta dansa ini diadakan tidak diungkapkan, tetapi semua orang berspekulasi bahwa Duke sedang mencari pendamping hidup untuk putranya, itulah mengapa pesta ini diadakan. Aku berencana mengirim beriktas, Bresa dan juga kamu. Bresa dengan cemas ingin menolak. Ayahanda, maaf, tetapi di pesta dansa ini saya. Oden tidak memberinya kesempatan, langsung memotong. Terutama Bresa, aku menaruh harapan besar padamu. Karena kamu belum banyak berinteraksi dengan tuan muda lainnya. Kamu mungkin akan lebih menonjol daripada nona muda yang lain. Jika dia adalah seorang putra bangsawan muda yang menjunjung tinggi semangat satria sebagai kehormatannya, dia pasti akan sangat senang denganmu. Arin berpikir, tak kusangka tingkat provokasinya serendah ini. Dia berpikir, jika ingin menghadiri pesta dansa, apakah aku harus tunduk padanya? Lalu dia bertanya, apakah klan Bernstein akan memperlakukan klan kita dengan baik? Pada perjamuan kekaisaran sebelumnya, Ayahanda menunjukkan citra yang tidak baik. Saya bertanya-tanya, ketika mereka menjunjung tinggi etiket dan kehormatan seperti nyawa mereka, apakah klan kita akan menarik perhatian mereka? Oden segera menjawab, bukankah aku sudah meminta maaf tentang itu? Tidak ada masalah. Arin melanjutkan, begitu, saya mengerti. Jadi, hanya bertiga saja yang pergi. Hal ini mengejutkan Bresa yang berseru, Arin. Setelah berkata demikian, Arin berbalik dan pergi. Dia berpikir, aku penasaran bagaimana reaksi semua orang ketika melihat anak-anak Duke dipermalukan di pesta itu. Mereka datang hanya untuk menjadi sasaran empuk. Cih, bahkan tanpa melihat, aku sudah tahu akhirnya. Kau, dasar tidak tahu terima kasih dan pengkhianat. Oden gemetar marah, menunjuknya dan membentak. Sambil berjalan, Arin berpikir, aku sudah menduga aku akan mengalami provokasi murahan seperti ini. Ngomong-ngomong, di sana mungkin harus menanggung penghinaan. Jadi, yang terbaik adalah berpura-pura tidak tahu sama sekali. Bernstein, jangan terlalu memikirkan hal itu. Sekarang ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Berjalan menuju jendela, Arin berhenti. Dia menatap ke kejauhan, mengangkat kepalanya. Aku merindukanmu. Pesta dansa pun segera dimulai. Saudara-saudara Brixie juga sudah hadir. An berkata dengan nada sedikit marah. Si keparat Oden itu benar-benar mengabaikan suratku. Esten bertanya-tanya, apa yang Anda kirim?
On menjawab, Anda coba tebak apa yang saya kirim. Esten berpikir sejenak lalu berkata, dengan karakter Duke Bernstein, sepertinya Anda menulis dengan jelas untuk mengutus Nona Arin. On meninggikan suara. Anda tahu terlalu banyak, namun terlepas dari permintaanku, dia hanya mengutus anak-anak itu. Bukankah ini disengaja untuk meremehkanku? Esten mengangkat bahu, berpikir, jika itu aku, mungkin aku akan menulis hal yang sama. Dia berbalik dan bertanya kepada Ethan, pasti sangat disayangkan, bukan? Ethan menoleh. Apa? Esten menjawab, karena kamu sepertinya menunggu Arin datang. Ethan memalingkan wajah, suaranya sedikit kecewa. Dia mungkin sibuk. Esten tersenyum dan bertanya, maksudmu, kamu memahaminya? Ethan menjawab, bagaimana mungkin saya tidak bisa memahami hal sekecil ini? Ethan melanjutkan, lagi pula, dia sudah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Saya juga tidak suka datang. Jika Arin tidak ingin datang, saya juga tidak ingin memaksanya. Esten terkejut. Apa? Ethan melanjutkan, menurut saya, semua orang di sini seolah memakai topeng. Mereka yang mengatakan Arin memakai topeng sungguh konyol. Apalagi mereka berani mengkritik dan menertawakan Esten. Melihat Ethan pergi, Esten berseru, kamu mau kemana? Kamu adalah tokoh utamanya, kan? Ethan berbalik dan berkata, saya akan beristirahat sebentar, lagi pula masih ada waktu sampai besok malam. Cerita kembali ke alur pikiran Arin. Dalam dongeng, sang putri dicintai oleh semua orang, menari dengan pangeran tampan di acara sosial, dan menjalani hari-hari yang bahagia. Tetapi bagi saya, yang hidup dalam kenyataan, bahkan makan malam mewah dan keluarga yang harmonis adalah mimpi yang jauh. Oleh karena itu, sejak awal saya tidak terlalu menyukai dongeng. Sejak kecil, kehidupan sehari-hari saya jauh berbeda dari dongeng. Saya sama sekali tidak menyesal karena tidak menghadiri pesta dansa. Saya juga bisa menanggung ketidakbertemuan dengan Ethan. Kami sudah bersama sepanjang perjalanan. Bukan berarti aku tidak bisa mengendalikan perasaanku hingga merasa cemas hanya karena tidak bertemu beberapa hari. Sekarang saatnya untuk fokus pada tujuanku. Arin berpikir, jika demi hal itu, aku bisa menanggung sebanyak apapun. Arin membuka pintu dan masuk, lalu melihat Odin sedang duduk menunggu. Ayahanda memanggil saya. Odin melambaikan tangan. Kemari, duduk. Arin berjalan menuju kursi dan duduk. Odin berkata, kamu sama seperti ibumu. Apakah kau tidak penasaran? Wanita seperti apakah ibumu itu? Arin menjawab, saya sama sekali tidak penasaran. Misalnya, tentang orang yang telah menjual saya ke sini. Odin menatapnya tajam. Sudah 15 tahun sejak kau datang ke sini. Anehnya, kau memiliki bakat yang jauh melebihi anak-anakku yang lain. Berkat dirimu, keluarga ini baru bisa bertahan hingga kini. Aku tidak menyangkal hal itu. Arin berdiri karena marah dan berteriak, apa yang Anda katakan? Baru sekarang Anda ingin memuji saya. Sepertinya Anda mabuk, jadi saya mohon diri untuk kembali. Odin berkata, memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aku sangat terkejut kau bisa menarik perhatian putra bungsu keluarga Bernstein. Arin berbalik dan bertanya, apa yang Anda katakan? Odin menumpukan tangan di lutut dan berdiri. Ibumu adalah gadis jelita yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa luput dari pesona kecantikannya bahkan setelah melihatnya sekalipun. Aku berbicara tentang semua orang, kecuali pria itu. Dia wanita bodoh. Apa hebatnya pria yang hanya tahu mengayunkan pedang di medan perang, sehingga dia terus mengejarnya. Selain itu, pria itu sudah beristri. Memikirkan betapa butanya dia mengejar pria seperti itu, aku hanya bisa tertawa. Arin bertanya dengan curiga, apa maksud semua ini? Odin mendekatinya, aku akan memberimu kesempatan, atau lebih tepatnya, penebusan dosaku. Arin bertanya dengan ragu, penebusan dosa? Odin melanjutkan, setelah minggu ini, aku akan secara resmi mendorong pertunanganmu dengan putra bungsu keluarga Bernstein. Kau akan menikah sebelum musim panas tahun depan. Arin perlahan mundur. Siapa yang menginginkan itu? Dia berkata, maksudku, kau akan menikah dengan pemuda itu sesuai keinginanmu. Arin membantah, saya tidak mau.
Nada suara Odin menjadi aneh. Bukankah kamu menolak menggandeng tanganku demi menikahi pria itu? Arin bertanya dengan bingung. Ada apa ini? Odin tiba-tiba meraih tangannya. Jika kamu mau menggandeng tanganku, kita berdua bisa bahagia. Tetapi apakah kali ini kamu akan menolakku lagi? Ini semua salahmu, Lesye. Arin meronta dan berteriak, lepaskan saya. Odin mendongak dan memanggil, Lesye. Arin berkata dengan marah, jika Anda mabuk, tidurlah yang nyenyak, jangan ganggu saya. Dan apapun yang Anda pikirkan, pertunangan atau pernikahan, jangan berfantasi lagi karena saya tidak berniat melakukannya, saya tidak akan mengikuti kemauan Anda. Terima kasih atas usulan Anda. Arin berlari menyusuri koridor, berpikir dalam hati. Jangan pedulikan, teruslah berjalan. Tidak perlu mendengarkan ocehan orang mabuk. Tidak apa-apa. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Malam ini sungguh sunyi. Arin, kamu baik-baik saja. Melihatmu, Arin terkejut dan berseru, Ethan, mengapa kamu ada di sini? Dia bertanya dengan curiga. Bukankah kamu seharusnya berada di perjamuan? Ethan tidak banyak bicara, dia langsung memeluknya. Aku merindukanmu. Arin, tokoh utama perjamuan tidak hadir, jadi aku datang menjemputmu. Arin bertanya, bukankah tokoh utamanya adalah kamu? Ethan mendekatkan wajahnya. Kita berdua adalah tokoh utamanya. Sebuah alur yang sering terlihat dalam dongeng masa kecil, sang peri muncul untuk putri malang yang dikurung di menara. Tentang kisah membawanya ke pesta dalam gaun yang indah, Arin menatap Ethan dan bertanya, apakah Ethan pernah membaca dongeng seperti itu juga? Setelah itu dia menjentikan jari. Semburan cahaya secara bertahap muncul. Dia berkata, hari ini aku akan menjadi peri itu. Arin sangat menyukai Ethan. Ethan mengulurkan tangan dan bertanya, jati tuan putri, maukah kamu pergi bersamaku? Arin terdiam sejenak. Dia berpikir dalam hati, jika itu yang ingin kulakukan, aku pikir aku sudah cukup menahan diri. Dia tersenyum, meraih tangan Ethan dan menjawab, aku mau. Tetapi saat berhadapan dengannya, kesabaran itu seolah lenyap. Sama seperti di dongeng, duduk di depan meja rias. Arin berkata, ini sama saja dengan kamu menculikku. Ethan dengan lembut menjawab, aku tahu. Arin melanjutkan, aku akan mengingat utang ini. Ethan menimpali, artinya aku akan bertemu denganmu lagi. Aku sambut dengan senang hati. Saat ini, Arin pun sudah siap. Dia melangkah keluar dan berkata, sungguh, aku belum pernah membaca dongeng apapun tentang pergi ke pesta bersama peri yang menyelamatkannya dari menara. Ethan sudah lama menunggunya, dia bertanya, begitukah? Arin melangkah keluar, menunjukkan penampilan yang cantik, dia juga telah melepas topengnya. Tetapi dongeng seperti ini juga tidak buruk. Setelah itu, Ethan membimbingnya menyusuri koridor. Dia berkata, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa memakai topeng. Arin menolak. Dia berkata, tidak perlu, aku tidak peduli lagi sekarang. Arin mengaitkan lengannya ke lengan Ethan, menarik napas dalam-dalam. Benar, sekarang saatnya untuk berani, karena aku bukanlah seorang pendosa. Pintu terbuka, perjamuan masih sangat ramai. Semua orang melihat Ethan dan langsung ramai berbisik, Duk muda. Duk muda bahkan tidak muncul pada hari pertama perjamuan. Tiba-tiba dia ada di sini. Tapi siapa gadis yang bersamanya itu? Arin berkata dengan cemas. Orang yang datang lebih banyak dari yang kukira. Ethan menghiburnya. Jangan khawatir, cukup pikirkan kita berdua saja. Melangkah di hadapan An, dia memanggil, ayah. An berbalik dan mencela. Baru sekarang kau bersedia muncul di hadapan semua orang? Sungguh mereka ini kasar. Tiba-tiba dia terkesiap, dia refleks mengucapkan nama yang ada di benaknya. Lesye. Arin langsung teringat setelah mendengar nama itu, Lesye. Nama itu begitu jelas. Suara Odin masih terngiang di telinganya. Ini semua salahmu, Lesye. An berlari dan bertanya. Mengapa kamu ada di sini? Saya di sini. Arin menjawab dengan bingung. Hah? An kembali terkesiap sejenak. Lalu dia menggaruk kepala dan tertawa canggung. Ah,
Mungkin karena saya sudah tua. Sudah tua Jetty salah mengenali orang. Haha, saya minta maaf. Arin menjawab, tidak apa-apa. Dia memperkenalkan. Saya On Frederick Bernstein, panggil saja saya On. Arin menjawab dengan sopan. Saya Arin Freibrechtsie. Anda bisa memanggil saya Arin, Tuan Duk. On segera berbalik untuk mencela putranya. Oh, Jetty begitu. Absen sejak hari pertama rupanya demi menjemput Putri Adipati. Ethan mengerutkan kening. Bukankah seharusnya ayah memuji saya? Sejak awal bukankah ayah ingin bertemu Nona Arin sehingga mengadakan perjamuan ini? An berkata, setidaknya kau harus memberitahu ayah sebelum pergi. Kau tidak memberitahu bahwa kau membawa Putri Adipati dan malah tiba-tiba masuk. Ethan menggertakkan giginya. Jika saya melakukannya, apakah ayah akan bersikap lembut? Saya juga tidak mau kalah. Bagaimanapun, anak ini tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada ayahnya. Putraku hanya tahu berbicara kasar dan kurang peka terhadap wanita. Anak ini masih banyak kekurangan, tapi saya harap Nona memakluminya. Arin menjawab dengan ragu, tidak apa-apa. Tiba-tiba seseorang di samping memanggil, Duk. Duk menjawab, tunggu sebentar, saya tahu. Lalu dia melambaikan tangan sebagai salam. Maaf, ada sedikit urusan. Silakan kalian nikmati perjamuan ini. Arin menjawab dengan sopan. Baik. Arin menoleh ke Ethan dan berkata, sepertinya beliau sangat sibuk, bahkan selama perjamuan pun begitu. Ethan menjawab, dia selalu membenamkan diri dalam pekerjaan. Dulu di medan perang, dan sekarang terkubur di bawah tumpukan dokumen. Dia adalah orang yang lebih sibuk daripada siapapun. Arin tersenyum dan berpikir, meskipun berbincang lugas, ternyata Ethan selalu menghormati ayahnya. Dipikir-pikir, Duk On juga menyebut nama Leslie. Siapa dia? Apakah dia orang yang berhubungan denganku? Tiba-tiba dia melihat orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, terlalu menarik perhatian. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Arin menjawab, tidak apa-apa. Sekarang melepas topeng juga tidak terasa banyak perbedaan. Lagi pula, orang-orang itu juga mengenakan topeng yang tidak kasat mata. Ethan juga setuju. Saya juga benar-benar berpikir begitu. Semua orang tampak memberi selamat di luar, tetapi di dalam hati mereka memikirkan hal lain. Dengan cara apapun, mereka ingin membangun hubungan dekat dengan keluarga bangsawan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Apakah kamu tahu berapa banyak surat lamaran yang aku terima setiap hari? Sekitar 100 kota. Aku bahkan tidak tahu wajah putri-putri dari keluarga yang mengirimkan surat itu. Arin menghela napas. Kamu benar-benar sangat populer. Ethan menjawab, lalu kenapa? Sepertinya orang di sebelahku ini tidak memikirkannya sama sekali. Arin terkejut. Aku? Ethan ragu-ragu. Arin tidak tertarik, misalnya, tentang pertunangan atau pernikahan. Dia bimbang. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Odin. Menikahlah dengan pewaris Adipati Burton. Setelah pekan ini, ayah akan secara resmi mendorong pertunanganmu dengan pewaris Adipati Burton. Lalu ia tergagap. Saya belum memiliki niat itu. Ethan terkejut. Ia menghela napas. Kalau begitu aku sungguh tidak sopan. Arin melanjutkan dengan cemas. Jika perasaanku dimanfaatkan, aku tidak ingin bertunangan atau menikah atas kehendak orang lain. Aku sudah hidup seperti boneka, bekerja untuk klan seumur hidup. Jadi aku ingin memilih sendiri. Aku ingin berada di samping orang itu, ingin bersandar pada orang yang aku cintai. Jika melakukannya, apapun hasilnya, aku tidak akan menyesal. Tentu saja, itu tidak berarti aku akan memutuskan hubunganku dengan Ethan. Kedengarannya agak dingin, tetapi bahkan jika waktu berlalu, melihat ke belakang bukanlah hal yang buruk. Ethan pun setuju dengannya. Arin benar. Jika ada Arin di sisiku, penantian pun akan terasa menyenangkan. Arin memejamkan mata, bersandar di bahunya. Tiba-tiba, dari suatu tempat terdengar teriakan, Arin, hentikan sekarang. Ia bergegas berlari ke arah Arin. Dasar anak haram jadah. Beraninya kau menipu kami selama ini. Beresa berteriak keras. Arin, tidak bisakah kau berhenti membuat masalah? Sirin menunjuk lurus ke arah Arin, berteriak. Kakak, tidakkah kakak marah? Arin telah mengkhianati kita.
Kau bilang pada kami kau pergi sendirian untuk menyembunyikan wajah menjijikkan itu. Pura-pura menyedihkan lalu merayu pewaris Adipati. Mengapa harus menyamar seperti itu? Pasti karena darah kotor anak haram itu. Perilaku yang sangat licik. Beresa meraih tangan Asirin, mencoba menghentikannya. Bukankah kakak sudah menyuruhmu berhenti? Asirin terus berteriak. Mengapa harus begini? Tidakkah kakak ingin menginterogasinya? Beresa memperingatkan dengan dingin. Kau harus menyadari kebiasaan burukmu. Ayah dan ibu sudah terlalu memanjakanmu. Jangan lakukan itu. Asirin. Asirin mengerutkan kening dan bertanya pada kakaknya. Apa yang kau katakan? Apakah ada yang sakit? Beresa memperingatkan. Ini peringatan terakhir kakak. Mundur, perhatikan kata-katamu. Diamlah sampai pesta berakhir. Asirin menggertakkan gigi. Memperhatikan apa? Mengapa aku harus? Asirin menarik tangannya. Mengapa kakak memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kakak bisa melindungi anak haram itu? Belita sangkat bicara. Ada apa? Ia menoleh ke Ethan dan melihat Ethan menatapnya lekat-lekat. Ia pun menjadi waspada. Setelah itu, Belitas juga ikut menahan. Hentikan, Asirin. Asirin terkejut. Kakak, apa yang kakak katakan? Belitas menarik tangan adiknya. Ada banyak orang di sini. Jangan mempermalukan klan lagi. Diamlah. Asirin bingung. Tidak, bukan begitu. Hanya aku sendiri. Belitas tidak menjelaskan lebih lanjut. Segera menarik Asirin pergi. Cepat pergi. Jangan ganggu mereka bicara. Asirin merengek. Kakak. Beresa menghela napas. Ia menundukkan kepala dan berkata, saya mewakili Asirin meminta maaf atas kata-kata tak pantasnya. Saya minta maaf kepada Arin. Dan saya juga meminta maaf atas sikap tidak menyenangkan saya. Tuan Muda Adipati. Ethan tersenyum kaku. Tidak perlu dipikirkan. Beresa menatap Arin dan berkata, setibanya di rumah, saya akan mendidik Asirin dengan baik. Arin menjawab, ini bukan hanya sekali atau dua kali. Saya tidak perlu peduli. Jadi Anda juga tidak perlu memikirkannya, saya sudah terbiasa. Beresa melanjutkan, maka justru ia harus dididik lebih keras. Ini tidak bisa dianggap normal. Saya mohon maaf, Arin. Arin tidak mempersulitnya dan berkata, sudah ada permintaan maaf sudah cukup. Tiba-tiba, Arin bertanya, apa yang Anda pikirkan? Tiba-tiba Anda berpihak pada saya. Tidakkah Anda terkejut melihat seseorang yang seharusnya berada di rumah, muncul di sini? Beresa tersenyum dan menjawab, tidak. Saya tidak terkejut tentang itu. Berada dimanapun adalah kebebasanmu. Saya hanya ingin tahu, kau selalu bekerja untuk klan tanpa mengeluh, dan sekarang kau mulai menentang ayahmu, menyuarakan pendapatmu sendiri. Beresa menyindir Ethan. Saya benar-benar ingin tahu, siapa yang telah membimbingmu melakukan hal ini? Ethan menatap Arin lalu berkata, itu bukan salah saya. Arin yang saya lihat, selalu menjadi orang yang memahami nilai dirinya sendiri. Beresa menutup mulutnya dan tertawa kecil. Kalau begitu, ini semakin menarik. Arin, jika kau kembali ke kediaman, bisakah kau luangkan sedikit waktu untuk saya? Mulai sekarang, saya ingin lebih akrab denganmu, boleh? Arin menjawab, saya akan mempertimbangkannya. Beresa bertanya, setelah pesta, apakah kau akan langsung pulang? Ethan meletakkan tangannya di bahu Arin dan berkata, tentu saja, sayalah yang dengan tiba-tiba membawa Lady Arin ke sini, jadi besok saya akan mengantarnya pulang. Sungguh tidak sopan membiarkan semua orang menemui ketidaknyamanan dalam perjalanan pulang. Beresa tertawa lebar. Kalau begitu, tolong jaga dia baik-baik. Hati-hati di jalan, kita bertemu di kediaman. Setelah Beresa pergi, Arin tertegun dan berbalik bertanya pada Ethan, kamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Ethan tersenyum, aku sudah memesan kamar. Pakaian juga sudah disiapkan, jadi tinggal membawa orangnya saja. Arin, apakah kamu mau makan sedikit kue manis sebelum kita pergi? Arin tersipu, bertanya-tanya. Kamar, mengapa harus kamar? Aku juga mengerti arti tidur di ranjang yang sama selama masa kencan. Karena Ethan adalah seorang satria, aku pikir dia tidak akan menginginkan hal itu, kan? Protagonis pria juga manusia, jangan takut. Sekarang aku juga sudah dewasa.
Saat sedang tenggelam dalam pikiran, ia sudah tiba di kamar. Sebuah suara terdengar. "Ya, Nona yang terhormat, ini kamar Anda." Arin membuka pintu dan masuk. Ia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ia berbalik dan bertanya, "Apakah saya sendiri yang menggunakan kamar ini?" Pelayan itu menjawab, "Ya, Nona. Apakah Anda membawa orang lain?" Mendengar pertanyaan ini, Arin tersentak. Ia dengan canggung bertanya, "Oh tidak, tidak ada siapa-siapa." "Terima kasih." Pelayan itu menjawab, "Ya, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan panggil saya, Nona." Arin menjatuhkan diri ke tempat tidur, hampir gila. Sebelumnya Ethan telah berpesan kepada pelayan, "Pelayan akan mengantarmu ke kamar istirahat." Aku pikir dia akan tiba lebih dulu dan menungguku. Apa yang kupikirkan? Arin serasa tersesat dalam ruang hampa. Mengapa tidak ada suara apa-apa? Ethan hanya menyambutku sebagai tamu. "Mari bersiap tidur." Tiba-tiba ada ketukan di pintu dari luar. Arin berjalan ke pintu dan bertanya, "Siapa itu?" Dalam hatinya ia berpikir, "Mungkinkah suara itu terdengar? Ini aku." Pintu perlahan terbuka. "Saya harap saya tidak mengganggu waktu istirahat Anda." Arin berkata dengan bingung. "Tidak, apakah ada hal penting?" Beliau bertanya. "Bisakah Anda meluangkan sedikit waktu?" Setelah itu, keduanya berjalan-jalan di halaman. Beliau bertanya, "Bagaimana pestanya?" "Saya sudah lama tidak mengadakan pesta. Apakah Anda senang?" Arin menjawab, "Sangat luar biasa. Tampaknya banyak bangsawan berkumpul, layaknya perjamuan kekaisaran." Beliau tersenyum. Pada dasarnya, tempat dengan banyak makanan seringkali dipenuhi serigala merah, jadi saya tidak menyukai perjamuan. Tetapi itu adalah cara yang diperlukan untuk mengundang Anda datang. Arin bertanya dengan terkejut, "Saya, ada apa?" Ia berpikir dengan bingung. Kalau dipikir-pikir, Ethan juga mengatakan hal yang sama. Arin mengingat kembali kata-kata Ethan sebelumnya. Awalnya ayah juga ingin bertemu Nona Arin, jadi beliau kembali mengadakan perjamuan. Beliau menoleh ke arahnya dan berkata, "Saya benar-benar ingin bertemu dengan Anda. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi Anda telah menimbulkan cukup banyak perbincangan di kalangan keluarga kekaisaran." Arin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah tentang masalah memakai topeng?" Beliau membantah, menjelaskan, "Bukan rumor tentang penampilan Anda, melainkan tentang kemampuan yang Anda tunjukkan di selatan. Jika Anda bukan Lady Brexy, maka Anda adalah talenta yang ingin saya undang ke militer dan saya tunjuk sebagai asisten saya." Arin berkata dengan malu, "Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Adipati." Beliau berbalik dan berkata, "Melihat dari sisi positif, saya cukup objektif, jadi saya melihat orang dari esensi mereka. Saya pikir sungguh disayangkan bakat seperti Anda terikat pada orang seperti Odin." Tiba-tiba, beliau berhenti. Musim dingin telah tiba. Ini adalah bunga musim dingin yang mekar bersamaan dengan musim dingin. Bunga cantik ini hanya mekar 1 atau 2 bulan setiap tahun. Itu juga bunga yang sangat saya sukai. Saya sangat mencintai Alicia. Mendengar nama ini sekali lagi, Arin menjadi penasaran. Alicia? Sebenarnya siapa Alicia? Ia ingin memastikan, jadi ia bertanya, "Apakah Anda mengenal orang itu?" Beliau menjawab, "Cantik dan murni seperti bunga ini." Justru karena itulah, karena saya tidak dapat membalasnya, saya tidak dapat menerima ketulusan hatinya. Saya semakin merasa bersalah dan menyesal. Alicia Banalex Green Island View, putri terkenal dari jenderal. 30 tahun yang lalu, ketika perang pecah antara kedua kekaisaran, banyak orang jatuh ke dalam kesulitan. Keluarga Green Island View secara langsung turun tangan membantu mereka yang terkena dampak perang. Mereka pergi langsung ke medan perang, melindungi negara, membebaskan properti, dan membagikan makanan. Tetapi perang sulit diatasi hanya dengan sedikit antusiasme itu. Banyak orang mati kelaparan karena kekurangan makanan. Musuh Deslavan tahu cara menargetkan hati orang-orang yang ingin bertahan hidup. Alih-alih memberi mereka makanan, mereka merayu mereka untuk mengkhianati Green Island View. Hasilnya, rencana mereka berhasil. Malam itu,
Kastil Green Island View dilalap api hanya dalam sekejap mata. Sangat disayangkan, kecuali Alicia, semua orang di klan tewas. Sayalah yang menyampaikan berita kematian keluarganya kepada Alicia. Itu adalah momen yang menyakitkan baginya dan bagi saya. Sejak saat itu, saya seorang diri berusaha keras untuk menjaganya karena saya merasa kasihan padanya. Adalah wajar bagi Alicia untuk bergantung pada saya ketika ia kehilangan arah dalam hidupnya. Namun karena saya sudah menikah, saya tidak bisa menerima perasaannya. Setelah perang berakhir, Alicia menghilang. Meskipun saya mencari kabar, saya tidak bisa menemukannya. Sampai sekarang, terkadang saya masih sangat menyesal. Jelas ada kesempatan untuk menahannya. Senyum manisnya yang dia berikan kepada semua orang masih melekat di benak saya. Sejak pertemuan pertama, saya sudah ingin menceritakan semuanya. Haha, Arin buru-buru menjawab, "Tidak, bukan begitu." Tiba-tiba, An berhenti dan menatap Arin. "Saya teringat lagi pada ibunda Anda," katanya. "Setelah bertemu dengan Anda, mungkin Odin sudah tahu keberadaan Alicia. Saya kira begitu, karena dia mendambakan kasih sayangnya." Arin bereaksi keras. "Jati orang itu benar-benar." An menjawab, "Saya tidak bisa memastikan." "Jati, mengapa Anda tidak bertanya pada ayah Anda, Odin?"